Kapal perusak Amerika Serikat dilaporkan menembak dan menyita sebuah kapal kargo berbendera Iran di Teluk Oman. Diduga kapal mencoba menghindari blokade Amerika Serikat. Hizbullah merilis rekaman baru yang mendokumentasikan operasi drone dan rudal yang menargetkan posisi Israel. Sejak pecahnya perang antara Amerika Serikat dan Iran, warga Tehran berkumpul setiap malam menyuarakan dukungan dan solidaritasnya bagi negara mereka. Jokowi merespons pernyataan Yusuf Kala yang mengaku memiliki peran dalam perjalanan politik Jokowi hingga terpilih sebagai Presiden ke-7 Republik Indonesia. Jokowi menyebut dirinya berasal dari kampung dan bukan siapa-siapa. Sidang kasus kekerasan yang menewaskan pemuda saat kegiatan grebek sahur di PN Pati berakhir ricuh. Keluarga korban tak terima vonis hakim kepada 3 terpidana dianggap terlalu ringan. Halo saudara, selamat malam. Apa kabar Anda hari ini? Semoga kabar baik selalu bersama Anda dan juga keluarga. 20 April 2026, Kompas Malam hadir untuk Anda dengan sejumlah informasi menarik yang patut Anda simak. Saya Valentina Sitorus bersama Anda. But the blockade is going to remain. But maybe I won't extend it. So you have a blockade, and unfortunately we'll have to start dropping bombs again. Vacate your engine room. خب اگر اینجا تنگه هست ما هستیم و همه اونهایی که از اینجا میخوام برن همه برن ما نریم مگه امکان پذیره؟ Saudara, kapal perusak Amerika Serikat dilaporkan menembak dan menyita sebuah kapal kargo berbendera Iran di Teluk Oman. Kapal berbendera Iran itu diduga mencoba menghindari blokade Amerika Serikat. Kapal Iran bernama Tuska dianggap mengabaikan perintah peringatan untuk segera menghentikan kapal saat berupaya berlayar menuju pelabuhan Bandar Abbas di Iran. Kapal perusak Amerika Serikat lalu melumpuhkan sistem penggerak kapal Tuska dengan menembakkan beberapa peluru dari meriam kaliber 5 inci. Ini merupakan rekaman yang dirilis oleh Departemen Perang Amerika Serikat di platform media sosial X pada hari Senin waktu setempat. Sejumlah helikopter dari USS Tripoli terlihat lepas landas saat dikerahkan oleh CENTCOM. Pada Minggu malam, pasukan marinir Amerika Serikat juga terekam mencegat dan merebut kapal kargo Tuska. Sementara itu, media pemerintah Iran merilis video yang menunjukkan kondisi terakhir di Selat Hormuz. Kapal-kapal masih tidak bisa melintas di jalur perairan penting itu. Ketegangan di selat tersebut kembali meningkat ketika Iran membatalkan pembukaan kembali jalur air penting tersebut dan menembaki kapal-kapal yang mencoba melewatinya sebagai balasan setelah Amerika Serikat melanjutkan blokade pelabuhan Iran. Komando Militer Gabungan Iran menegaskan pengendalian Selat Hormuz masih di bawah wewenang dan kendali ketat Angkatan Bersenjata Iran.
Dan terkait kapal Pertamina yang masih tertahan di Selat Hormuz, Bahlil Lahadalia, Menteri SDM bilang bahwa situasi geopolitik tidak semuanya bisa disampaikan kepada masyarakat. Namun ia memastikan pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri terus berkomunikasi dengan pihak Iran. Kita terus melakukan komunikasi intens dengan pihak dari Iran. Kolaborasi SDM dengan Kemenlu itu juga kita lakukan terus. Doain ya, karena tidak semuanya harus kita sampaikan kepada publik. Ini bicara geopolitik dalam kondisi kayak begini, ya boleh kita terbuka tapi jangan terlalu banyak terbuka lah, nanti malu juga kita ya. Ketua Parlemen Iran mengecam blokade yang dilakukan oleh militer Amerika Serikat di Selat Hormuz. Ia menggambarkan sebagai keputusan yang ceroboh dan tidak bijaksana. Menurutnya, masyarakat internasional menggunakan perairan tersebut demi kepentingan ekonomi. Namun, Amerika Serikat justru datang membuat ulah dengan memblokir kapal-kapal yang keluar dan masuk pelabuhan Iran. 2 روز 3 روز آمدن محاصره کردن. محاصره یعنی چی؟ یعنی همه بیان برن ایران نره. عجب تصمیم ناشیانه و نادانی و احمقی. خب اگر اینجا تنگه هست، ما هستیم و همه اونهایی که از اینجا میخوان برن همه برن، ما نریم، مگه این امکان پذیره؟ این هم اشتباه رو اشتباه. Keamanan diperketat di sekitar lokasi-lokasi penting di Islamabad, Pakistan, jelang putaran kedua pembicaraan yang sangat dinantikan antara Amerika Serikat dan Iran. Personel bersenjata ditempatkan di dekat Istana Kepresidenan dan Hotel Serena yang menjadi lokasi perundingan tahap awal antara Amerika Serikat dan Iran. Pos pemeriksaan didirikan dan kendaraan digeledah. Pemerintah Iran belum memutuskan apakah akan menghadiri putaran kedua negosiasi dengan Amerika Serikat di tengah meningkatnya ketegangan antar kedua negara. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Bagei, ini pada Senin waktu setempat menyatakan bahwa Teheran belum memiliki rencana untuk hadiri pembicaraan apapun dengan Amerika Serikat. Hingga saat ini Iran juga belum membuat kesepakatan apapun terkait dengan rencana perundingan putaran kedua di akhir masa gencatan senjata. خب ببینید اولا تا الان که من خدمتتون هستم در مورد دور بعدی برای مذاکرات ما برنامه‌ای نداریم، تصمیمی در این خصوص اتخاذ نشد. بعد از اون که به هر ترتیبی بود در این خصوص تفاهمی حاصل شد، ما مواجه شدیم با اقداماتشون در تنگه هرمز، اون چیزی که تحت عنوان محاصره دریایی اسم گذاشتند. همین ساعات اخیر شاهد بودید حمله به یک کشتی تجاری ایران صورت گرفت. اینها همش نقض صریح آتش بس تلقی میشه. Saudara, jelang berakhirnya masa 2 pekan gencatan senjata, malah hubungan antara Amerika Serikat dan Iran memanas. Kita akan berdiskusi bersama dengan pakar geopolitik dan keamanan nasional Wibawanto Nugroho. Selamat malam Pak Wibawanto, apa kabar? Selamat malam Mbak Valen. Baik. Kabar baik, semoga untuk Anda selalu dan juga keluarga. Pak Wibawanto, persiapan logistik tanggal 18 sampai 19 April 2026 ini masih terpantau di Islamabad, Pakistan. Dan Trump beberapa waktu lalu sempat bilang kalau negosiasi kedua akan berlangsung hari Senin atau tanggal 20 April, kurang lebih di dalam waktu setempat. Kemungkinan menurut Anda, akankah Iran hadir dalam negosiasi kedua ini? Ya, ini kemungkinan hadir 50, kemungkinan tidak hadir 50%. Karena ini isunya bukan hanya mengenai energi, Mbak, tetapi isunya sudah menjadi center of gravity dari ekonomi global, yaitu Hormuz. Itu poinnya. Nah, yang pertama, ini kita harus lihat bahwa kondisinya ini berada saat ini di antara perang terbuka dengan kemungkinan damai yang dipaksakan. Karena Amerika ini masih bersikeras
menggunakan forsif diplomasi dengan penggunaan kekuatan militer untuk memberikan tekanan strategis. Sementara Iran itu tidak akan pernah melepas Hormuz sampai titik darah penghabisan. Itu poinnya, ya. Jadi kesepakatan final tanda kutip itu semuanya itu masih di dalam zona abu-abu, ya, antara yang namanya deal dengan yang namanya forsif diplomasi. Kita bisa lihat tanggal 22 Februari adalah batas akhir ceasefire. Ya, yang kedua, blokade laut di Amerika itu tidak dikurangi sama sekali, walaupun itu dilakukan di international water. Karena tujuannya untuk memberikan tekanan psikologis kepada Iran, yang akhirnya itu pasti mengganggu global commerce yang melibatkan aktor negara dan non-negara dari berbagai mancanegara. Yang ketiga, ya, Iran itu dalam posisi melihat Amerika itu melanggar segala macam peraturan, baik itu moral, etika, dan hukum menurut perspektif Iran dengan adanya blokade ini, ya. Jadi ini yang saya katakan bahwa Selat Hormuz ini secara geopolitik itu tertutup, selalu tetap tertutup, hanya terbuka secara teknis gitu, karena pasukan Amerika di situ masih ada dan siap untuk menggunakan kekuatan yang lethal. Yang berikutnya adalah asumsi Pentagon itu sampai saat ini adalah 80-90% kekuatan militer Iran sudah hancur, degrade gitu. Dan dengan dilakukannya blokade ini, berarti ini mengganggu 90% darah ekonominya Iran. Itu poinnya tuh. Nah, sementara Iran sendiri belum bisa bergeser dari yang namanya prinsip-prinsip fundamental, termasuk adalah orientasi geopolitik Iran yang harus diakui, termasuk juga untuk membangun kekuatan nuklir, termasuk juga untuk meminta pergantian kepada Presiden Trump akan terhadap serangan militer yang terjadi selama ini, dan termasuk juga minta pencabutan dari sanksi. Jadi ini jangan dilihat sebagai post-war settlement, tapi harus dilihat sebagai pause atau istirahat sementara untuk naik ke eskalasi selanjutnya. Oke, berarti maksud Anda perang ini akan berlanjut karena kita juga harus tahu bahwa untuk gencatan senjata periodenya 2 pekan itu akan berakhir tanggal 22 April. Iya, ini masih akan berlanjut, makanya ini dari perspektif militer, ya, artinya Pentagon yang berada di bawah komando Presiden Trump, ya, itu tugas sekarang posisinya adalah mengikuti order Presiden Trump yang masuk dalam kelompok hardliner, yaitu apa? Meminta Iran untuk menyerah. Ya, menyerah gitu loh. Nah, jadi ini bukan hanya bagaimana Iran sama Amerika itu mencapai deal, tetapi Iran harus menyerah dulu, baru mengikuti deal yang ditawarkan oleh Amerika. Itu posisinya. Sementara di Washington ini terpecah posisinya. Ada posisi lain yang mengatakan bahwa saatnya kita sekarang harus segera meraih deal dan upayakan gencatan senjata permanen. Ya, tetapi itu masih ditolak oleh kubunya Trump. Itu poinnya tuh. Nah, dari sisi lain, dari sisi strategis, kita melihat bahwa ini bukan hanya mengenai Hormuz, tetapi ini mengenai perebutan struktur regional security complex di Timur Tengah, di mana Iran masih meminta eksistensi geopolitik mereka diakui. Contoh, mereka diizinkan membangun nuklir. Kedua, jangan ganggu proksi-proksi mereka yang ada di kawasan, dari Hizbollah, Hamas, Houthi, dan milisi-milisi yang ada di Syria dan Irak. Yang ini pasti ditentang oleh Amerika, gitu loh. Nah, jadi harus dilihat ini sebagai zero-sum game masih. Dan harus digarisbawahi bahwa upaya militer itu, kemenangan militer itu tidak selalu diikuti oleh tercapainya tujuan politik atau perdamaian yang diharapkan atau perubahan strategis yang diharapkan. Nah, di sini menjadi tarik-menarik. Apalagi di sini ada pertarungan antara kekuatan militer Amerika yang sudah pasti bisa dibilang menang melawan kekuatan Iran menjadikan Hormuz sebagai geopolitical chokehold gitu. Artinya apa? Artinya hanya Iran yang bisa membuka Selat Hormuz. Kalau tidak bisa mau apa? Mau serangan nuklir, mau serangan invasi, ya silakan begitu. Nah, sekarang yang menjadi serangan dari Iran adalah center of gravity-nya Amerika sendiri. Semakin lama yang dilakukan, semakin suffer ekonomi global karena fluktuasi yang terjadi karena fluktuasi harga yang di dalam sektor energi dan juga akhirnya ke supply chain global yang akhirnya bisa backfire ke Amerika gitu. Sementara domestik politik di Amerika juga udah nggak mendukung ini mayoritas. Gitu. Kedua negara tahu konsekuensi masing-masing terkait dengan perebutan Selat Hormuz. Maksud kami adalah Selat Hormuz yang harus diakui itu adalah statusnya punya Iran dan kemudian Amerika yang harus diakui kemenangannya. Nah,
dengan konsekuensi yang diketahui oleh kedua negara ini, serangan ini akan makin brutal atau masing-masing negara akan menahan diri karena mereka tahu konsekuensinya masing-masing? Ya, jadi di dalam perang itu, rationality-nya itu disebut bounded rationality. Itu Mbak harus tahu. Jadi rationality-nya itu adalah rationality yang relatif. Makanya kita bisa buat 3 skenario saat ini. Skenario pertama itu yang paling modern. Iran akhirnya membuka Selat Hormuz permanen. Tetapi Amerika harus memberikan kompensasi. Kompensasinya apa? Misalnya, diizinkan untuk membangun nuklir seperlunya. Yang berikutnya sanksinya beberapa dibatalkan gitu ya. Dan diberikan apa yang menjadi permintaan Iran. Tetapi ini chance-nya nggak besar gitu. Karena yang paling besar chance-nya, jujur aja, itu adalah tidak ada deal fundamental apapun yang akan dicapai. Karena biar bagaimanapun, ya, kita juga tidak bisa naif bahwa China dan Rusia itu masih membackup Iran, ya, walaupun tidak berkonfrontasi dengan Amerika. Dan kalau ini yang terjadi, berarti akan ada ceasefire tambahan, ya, tapi akan diikuti oleh special operation and law intensive conflict, seperti apa yang terjadi selama 7 tahun terakhir. Dan kemungkinan ketiga adalah terjadi re-escalation. Re-escalation ini yang akan menimbulkan ya konflik berkepanjangan dan bisa melibatkan dengan adanya chain reactions, kekuatan regional lainnya dan akan melebar kemana-mana. Dan itu yang terjadi. Jadi untuk Indonesia apa yang dilakukan kalau itu terjadi? Nah, yang dilakukan adalah untuk energi kita harus memperhitungkan beban di APBN. Itu pasti. Baik. Yang kedua, ya untuk perdagangan ini mengganggu global supply chain, global commerce. Jadi Indonesia harus melakukan diplomasi supaya semua aktor yang tadi Mbak bilang itu kembali kepada pentaatan kepada UNCLOS, deeskalasi, keamanan. Dan kita harus siap dengan berbagai macam skenario. Kalau terjadi perang dunia, terjadi krisis global, apa yang akan dilakukan? Itu. Ya, kita masih ada waktu 2 hari untuk menantikan akhir dari gencatan senjata ini dan bagaimana 50-50% kemungkinan Iran dapat mengikuti kemudian keinginan Amerika untuk melakukan dialog periode kedua ini. Terima kasih sudah berbagi insight Anda di Kompas Malam Kompas TV, pakar geopolitik dan keamanan nasional, Pak Wibawanto Nugroho. Salam sehat selalu, Pak Wibawanto. Terima kasih, Mbak. Ya, sama-sama. Saudara, kami akan kembali usai jeda. Hizbullah merilis rekaman baru yang mendokumentasikan operasi drone dan rudal yang menargetkan posisi Israel. Hizbullah merilis rekaman baru pada hari Minggu waktu setempat yang mendokumentasikan operasi drone dan rudal yang menargetkan posisi Israel. Video yang dirilis oleh media di Lebanon Al-Manar TV menunjukkan drone Hizbullah yang sedang menargetkan fasilitas militer Israel. Hizbullah dilaporkan menggunakan drone FPV dengan teknologi serat optik yang kebal terhadap gangguan perang elektronik. Sementara itu, tim penyelamat terus mencari korban yang tertimbun di bawah reruntuhan akibat serangan udara Israel di Tyre, Lebanon. Rekaman yang diambil pada hari Minggu menunjukkan bulldozer membersihkan reruntuhan dibarengi operasi pencarian korban. Media lokal melaporkan serangan udara Israel telah menghantam Tyre sesaat sebelum gencatan senjata antara Israel dan Lebanon diberlakukan. Tentara Israel mengklaim telah menyerang lebih dari 380 target Hizbullah di Lebanon Selatan. Sejak pecahnya perang antara Amerika Serikat Iran, warga Teheran berkumpul setiap malam menyuarakan dukungan dan solidaritasnya bagi negara mereka. Di wilayah barat Teheran, warga setempat berkumpul setiap malam untuk menyuarakan dukungan bagi negara mereka. Relawan juga ikut berpartisipasi menawarkan bantuan bagi mereka yang membutuhkan seperti bantuan makanan dan medis secara gratis.
Saudara, jelang akhir gencatan senjata, ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran justru meningkat karena Selat Hormuz. Lalu seperti apa kondisi terkini di Tehran jelang gencatan senjata usai? Kita akan bergabung dengan Laini Misra, warga negara Indonesia yang merupakan mahasiswa di Tehran, Iran. Selamat malam Mbak Laini, apa kabar? Ya, selamat malam waktu Indonesia, Mbak. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, semoga selalu untuk Anda. Mbak Laini, boleh diceritakan kepada kami per hari ini kondisi di Iran seperti apa? Karena kita tahu juga hari ini masih dalam periode gencatan senjata. Tapi dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya seperti apa? Iya, benar. Kalau dibandingkan sebelum terjadi perang, di saat perang dan dalam gencatan senjata ada 3. Berarti sebelum perang kondisi Iran itu 100% baik perkantoran, perbankan, dan perkuliahan ataupun tempat wisata berjalan normal 100%. Dan di saat kondisi perang, perkantoran itu dalam artian semua pekerja WFH, dan untuk perbankan hanya dibuka di beberapa titik saja, dan untuk perkuliahan berlangsung secara online. Dan tempat wisata sendiri selama perang itu ditutup. Nah, di saat gencatan senjata berlangsung hampir 2 minggu berakhir dan tempat wisata dibuka 100%, perkuliahan kita masih online hingga akhir semester, dan untuk perkantoran sendiri setengah WFH dan setengah hari langsung di perkantoran, dan perbankan kembali berjalan seperti biasa. Dan masyarakat sendiri juga di malam hari aktif menyuarakan pawai solidaritas mereka terhadap negara mereka. Oke, pawai untuk kemudian aksi unjuk rasa mendukung negara ini itu berlangsung selama gencatan senjata saja ya Mbak ya? Tidak, dari awal perang berlangsung di siang hari masyarakat untuk aktivitas di luar itu berkurang dalam artian seperti itu. Dan di malam hari mereka turun ke jalan. Ribuan warga turun ke jalan untuk mendukung aksi pawai, mendukung pemerintahan itu sendiri. Oke. Nah ini kan kita tahu ya Mbak bahwa gencatan senjata ini berlangsung 2 pekan dan nanti berakhir pada tanggal 22 April 2026. Gencatan senjata akan berakhir, adakah kekhawatiran dari warga bahwa perang ini kemudian akan menyerang warga dan mengganggu keamanan warga di sana? Benar. Yang kita lihat bahwasannya ya perang yang sedang berlangsung, gencatan senjata yang sedang berlangsung ini awalnya juga masyarakat tidak ingin gencatan senjata, mereka ingin perang itu berakhir. Dan di saat gencatan senjata dan di saat berlangsungnya negosiasi yang tidak ada ujungnya, masyarakat meminta pemerintah untuk membalas dendam, dan aksi-aksi yang dilontarkan di saat pawai setiap malam itu meminta bahwasanya perang itu berakhir dan balas dendam terhadap kerusakan dan korban jiwa yang ditimbulkan oleh pihak lawan, seperti itu. Oke. Terakhir Mbak Laini, soal perundingan ronde kedua ini suara warga Iran bagaimana? Iya. Soal untuk perundingan kedua, mereka juga berpikir hingga saat ini, apakah perang akan berakhir ataukah gencatan senjata akan diperpanjang. Dan warga Iran sendiri sudah siap jika perang ini akan berlanjut kembali tanpa artinya bahwasanya perundingan tidak berakhir. Mereka udah lebih dari 30 juta jiwa masyarakat Iran itu sudah mendaftar menjadi relawan perang atau disebut dengan John Pada. Dan mereka juga jika benar-benar negosiasi tidak berjalan dengan lancar, mereka siap berkorban jiwa untuk melawan dan mendukung pemerintahnya sendiri. Oke. Dan negosiasi yang hingga malam ini tidak ada akhirnya juga dukungan warga itu bahwasanya Amerika itu wajib dilawan, begitu antusias warga sendiri. Oke, Mbak Laini, tapi jelang gencatan senjata ini ada imbauan dari KBRI Indonesia di sana ya untuk perlindungan warga negara Indonesia termasuk Anda sebagai mahasiswa di sana? Benar, untuk KBRI sendiri telah mengimbau agar menjauhi tempat-tempat yang sensitif dan meminta warganya, WNI-nya sendiri untuk tidak mendekati kerumunan masa-masa, dan jika ada hal-hal yang
terjadi, segera menghubungi KBRI karena KBRI terbuka 24 jam untuk masyarakat sendiri, untuk WNI sendiri. Baik, terima kasih sudah berbagi cerita bersama kami di Kompas Malam Kompas TV. Jaga kesehatan selalu untuk Anda dan hati-hati. Mbak Laini Misra, warga negara Indonesia yang saat ini sedang berkuliah di Teheran, Iran. Terima kasih. Saudara, jenazah seorang pasukan penjaga perdamaian Prancis yang tewas di Lebanon Selatan dipulangkan ke negaranya hari Minggu waktu setempat. Saudara, jenazah seorang pasukan penjaga perdamaian Prancis yang tewas di Lebanon Selatan dipulangkan ke negaranya pada hari Minggu waktu setempat. Sebuah upacara diadakan di pangkalan militer Bandara Internasional Beirut sebelum peti jenazah dibawa ke atas pesawat militer untuk dipulangkan ke Prancis. UNIFIL mengatakan 1 penjaga perdamaian meninggal dunia dan 3 lainnya terluka. 2 di antaranya luka serius. Presiden Prancis dan UNIFIL menyalahkan Hizbullah, tetapi Hizbullah membantah terlibat dalam insiden ini. Pasukan UNIFIL bersama dengan Angkatan Darat Lebanon bergerak ke wilayah selatan antara Marjioun dan Al-Qayyam. Pergerakan ini merupakan respons langsung atas insiden penembakan fatal yang menewaskan 1 prajurit penjaga perdamaian di zona sensitif tersebut. Operasi ini difokuskan pada pembersihan jalur distribusi dan patroli. Mereka bakal memastikan tidak ada penghalang bagi pergerakan logistik maupun personel internasional di zona sensitif perbatasan tersebut. Pasukan perdamaian PBB kembali jadi korban serangan. Seorang tentara UNIFIL asal Prancis gugur, serta 3 rekannya terluka saat membersihkan jalanan dari bahan peledak di desa Gandourieh, Lebanon Selatan, Sabtu waktu setempat. Insiden ini menambah daftar anggota pasukan UNIFIL yang tewas di Lebanon. Akhir Maret 2026 lalu, 3 prajurit TNI yang bertugas di Lebanon juga gugur saat konflik Timur Tengah bergejolak. Serangan akibat konflik di Timur Tengah tidak hanya menyasar target militer, tetapi juga fasilitas sipil. Seorang petugas medis Palang Merah tewas dalam serangan drone Israel saat merespons panggilan darurat di desa Bet Yahu, Lebanon Selatan. Serangan tetap terjadi, meski protokol koordinasi dengan pasukan penjaga perdamaian PBB telah dilakukan untuk memberitahu Israel lokasi ambulans. Bulan Sabit Merah Iran (IRCS) juga membagikan rekaman rumah sakit di Iran yang digempur serangan udara Amerika Serikat Israel. Tenaga medis berupaya menyelamatkan pasien dan berkorban besar demi menyelamatkan nyawa. Hingga Minggu 12 April 2026, Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan serangan Israel telah menewaskan 89 tenaga medis. Perang yang dipicu serangan Amerika Serikat Israel ke Iran juga telah menewaskan sedikitnya 3.000 orang di Iran, lebih dari 2.290 orang di Lebanon, 23 orang di Israel, serta 13 personel militer Amerika Serikat. Serangan ini juga menyebabkan belasan korban di negara-negara teluk. Perang Amerika Serikat Israel melawan Iran yang berlangsung lebih dari 1 bulan terus merenggut korban jiwa dan luka. Perang di Timur Tengah itu juga memperparah krisis kemanusiaan di kawasan. Lebih dari 1 bulan perang Amerika Serikat Israel ke Iran, korban jiwa terus berjatuhan termasuk menyasar pasukan penjaga perdamaian UNIFIL di Lebanon Selatan. Dunia mengecam karena sesuai hukum humaniter internasional, pasukan perdamaian tidak boleh diserang. PBB pun didesak untuk menjatuhkan sanksi internasional. Dan untuk membahasnya, sudah bersama kami melalui sambungan daring mantan Duta Besar Indonesia untuk Iran, Dian Wirengjurit. Selamat malam Pak Dian, apa kabar? Kabar baik Mbak Valen, selamat malam pemirsa.
Baik, Pak Dian, ini pasukan UNIFIL di Lebanon Selatan terus jadi sasaran serangan begitu. Mengapa kejahatan perang ini tak bisa dihentikan? Mbak Valen, pemirsa, tolong dipahami, maaf. Narasi bahwa pasukan perdamaian menjadi korban serangan buat saya tidak terlalu akurat. Kalau mau jujur, narasinya itu lebih tepat tertembak atau terkena bom, bukan ditembak atau bukan dibom. Saya masih mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Kenapa? Tidak mungkin sebuah negara seperti katakan Hezbollah dalam hal ini Lebanon atau Israel sengaja menembakkan peluru atau bomnya ke arah pasukan perdamaian, atau dalam konflik apapun di dunia rasanya amat sangat kecil. Karena apa? Sebuah pasukan perdamaian ketika dibentuk harus disepakati oleh kedua negara. Kedua, mereka harus tidak boleh menggunakan kekerasan. Ya. Ketiga, mereka juga harus netral. Ya, jadi narasi ditembak atau dibom buat saya masih memerlukan investigasi yang menyeluruh dari PBB. Nah, kalau ditanyakan kenapa sampai mereka tertembak, buat saya begini. Kalau kita lihat peta dari tugas UNIFIL di Lebanon Selatan itu, wilayah tugasnya UNIFIL itu tidak ditarik garis rata yang lebarnya katakan 10 km sepanjang 30 km perbatasan, tidak. Tapi mengikuti peta yang didasarkan pada situasi ketika perang berkecamuk, Israel ada di sebelah mana, Lebanon dalam hal ini Hezbollah sebelah mana. Ya, Hezbollah tapi kan sebelumnya selain satu tentara Prancis, ini juga ada 3 tentara Indonesia yang jadi korban. Nah, seharusnya bagaimana Dewan Keamanan PBB ini memperkuat perlindungan terhadap pasukan perdamaian? Pasukan perdamaian tidak dilindungi siapa-siapa kecuali dirinya sendiri. Dan mereka sudah tahu tugas itu ketika menerima peran atau berpartisipasi sebagai pasukan perdamaian. Mereka sudah tahu resiko apa yang kemungkinan terjadi. Oke, kalau tidak ada yang menjamin, bagaimana sikap yang harus diambil Indonesia? Sikap yang harus disampaikan bukan hanya Indonesia, bukan hanya Perancis, tapi sejauh ini sudah sekitar 4.500-an pasukan perdamaian di seluruh dunia sudah gugur di medan tugas. Artinya apa? Ini bukan kejadian yang pertama. Sejak tahun 48 ketika pasukan perdamaian dibentuk di Kongo, itu sudah menjatuhkan korban termasuk orang Indonesia. Tolong diingat itu. Nah, dalam ketentuan PBB sudah ditegaskan, semua kecelakaan atau apapun yang mengakibatkan gugurnya personel pasukan perdamaian itu akan harus dilaporkan oleh negara yang pasukannya, tentaranya menjadi korban. Indonesia, Prancis sudah melaporkan, saya yakin. Dan PBB dalam hal ini Dewan Keamanan pasti akan mengambilkan langkah-langkah, dan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh PBB mengirim tim pencari fakta atau yang kita bilang tim investigasi untuk melihat sejauh mana gugurnya pasukan ini. Saya masih menilai bahwa yang terjadi masih sifatnya ketidaksengajaan atau kecelakaan. Kenapa? Wilayah yang dijaga Indonesia ini sangat rawan karena kebagian wilayah yang ada wilayah sempit, hanya sekitar tidak sampai 3 km antara Lebanon Selatan dalam ini Hezbollah dan Israel. Artinya apa? Tembak-tembakan meriam biasa konvensional itu bisa menimbulkan salah arah atau akurasinya tidak akan setepat rudal-rudal yang presisi. Nah, karena itulah pecahan-pecahan bom misalnya, atau di sepanjang itu juga banyak tadi disinggung kemungkinan adanya kalau kita bilang ranjau atau alat-alat peledak yang terserak di jalanan tempat pasukan perdamaian berpatroli, kemungkinan saja bisa menjadi peletup terjadinya ledakan yang mencelakakan termasuk pasukan kita. Ya, tapi berarti
PBB punya kewajiban untuk kemudian menginvestigasi supaya gugurnya tentara ini bisa dipastikan ya Pak, apa penyebabnya. Betul. Dan ini sudah, Bapak sudah melihat bahwa prosesnya ini sudah berjalan? Sudah berjalan, pasti sudah berjalan. Karena Mbak Evan dan pemirsa tolong, penelitian seperti ini jangan dianggap remeh. Bukan hanya memerlukan keahlian, bukan hanya memerlukan ketelitian dalam pelaksanaannya, tapi juga profesionalisme seorang petugas investigasi. Kita ingat saja, tindak kriminal biasa saja itu bisa membutuhkan waktu menentukan korban tewas karena apa. Ini dalam konflik dua negara, tim PBB yang masuk juga harus netral yang mau meneliti, harus bisa imbang, punya akses ke Lebanon, dalam hal ini Hezbollah harus punya akses yang sama ke pihak Israel. Ya. Nah, kita bisa lihat apakah kedua negara ini akan memberikan akses itu supaya tugas investigasi PBB menjadi semakin mudah. Baik, terima kasih Pak Dian sudah berbagi pandangan kepada kami di Kompas Malam Kompas TV. Mantan Duta Besar Indonesia untuk Iran, Pak Dian Wirenjurit. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Saudara, kami akan kembali usai jeda dengan informasi mengenai sidang kasus kekerasan yang menewaskan pemuda saat kegiatan grebek sahur di Pengadilan Negeri Pati yang berakhir ricuh. Keluarga korban tak terima bahwa vonis hakim kepada 3 terpidana dianggap terlalu ringan. Saudara, persidangan kasus soal kekerasan yang menewaskan pemuda saat berkegiatan grebek sahur di Pengadilan Negeri Pati berakhir ricuh. Keluarga korban tak terima bahwa vonis hakim kepada 3 terpidana dianggap terlalu ringan. Mobil tahanan yang mengangkut 4 terpidana kasus kekerasan ini jadi sasaran kemarahan keluarga korban. Massa langsung melemparinya dengan air mineral, gelas hingga sandal usai sidang selesai digelar. Ibu korban bahkan menangis histeris di depan Pengadilan Negeri Pati hingga pingsan dan harus dibawa ke rumah sakit. Keempat terdakwa yang berstatus anak berkonflik dengan hukum mengeroyok FD 18 tahun hingga tewas saat melaksanakan grebek sahur di Desa Talun, Purworejo pada 12 Maret lalu. Warga korban banjir yang tergabung dalam aliansi masyarakat menuntut keadilan mengamuk di kantor Bupati Langkat, Sumatera Utara. Massa memprotes dana bantuan banjir yang dinilai tak merata. Pengunjuk rasa mendobrak pagar kantor Bupati Langkat setelah saling dorong dengan polisi dan Satpol PP. Massa berhasil merangsek masuk ke area kantor Bupati. Sebagian pengunjuk rasa mengejar mobil dinas yang keluar dari kantor tersebut namun berhasil dicegah. Massa menuntut kejelasan penyaluran bantuan banjir dari pemerintah pusat yang dinilai tak merata. Yang juga jadi sorotan, Saudara, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo memberikan jawaban atas pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala soal perannya dalam karir politik Jokowi. Merespons pernyataan JK, Jokowi bilang dirinya bukan siapa-siapa dan hanya orang kampung. Jawaban disampaikan Jokowi setelah JK menyebut bahwa punya peran membawa Jokowi ke Jakarta hingga Jokowi terpilih menjadi presiden. Ya, saya ini bukan siapa-siapa. Saya orang kampung. Sebelumnya, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala mengaku punya peran besar dalam karir politik Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. JK menyebut dirinya punya andil besar membawa Jokowi dari Solo ke Jakarta hingga menjadi Presiden Republik Indonesia. JK ingin agar kelompok yang loyal pada Jokowi mengetahui hal ini. JK mengatakan bahwa yang disampaikan untuk Jokowi terkait ijazah adalah nasihat dan bukan bentuk perlawanan. JK juga menyampaikan dirinya netral dalam kasus ijazah.
Apa kurangnya saya coba? Saya bawa ke Jakarta. Kasih tahu semua itu termul itu. Jokowi jadi presiden karena saya. Kan tanpa gubernur mana bisa jadi presiden? Coba dia. Datang ke rumah ucapkan terima kasih karena setelah ke Ibu Mega dulu sebagai orang. Baru datang sama saya. Informasi usai jeda di Kompas Malam, Saudara, 3 rumah di Kelurahan Lumpue, Kota Parepare, Sulawesi Selatan terbakar pada Senin petang. Tiga rumah di Kelurahan Lumpue, Kota Parepare, Sulawesi Selatan terbakar pada Senin petang. Diduga api pertama kali muncul dari salah satu rumah. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan merambat ke rumah sebelahnya. Menurut warga, kebakaran ini diduga akibat satu orang dengan gangguan jiwa membakar rumah keluarganya dan kemudian kabur. Api berhasil dipadamkan setelah sejumlah mobil pemadam kebakaran datang dan pihak kelurahan serta keluarga korban masih mencari pelaku pembakaran. Dan kami tutup Kompas Malam sampai di sini. Saudara, terus perbarui informasi Anda di Kompas TV dengan 3 botol air mineral 700 ml yang setara dengan 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Saya Valentina Sitorus pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan